Assalamualaikum teman-teman. Cerita kita kali ini dari kuliner legend Jalan Medan Banda Aceh lagi. Kita akan singgah ke beberapa tempat yang kita rekomendasikan untuk menikmati hidangannya. Dari Matang Gelompang 2 hingga Langsa. Yang pasti seru sekali. Ikuti terus sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Yang pertama kita akan sarapan sate matang di Warkop Sudi Mampir, Matang Gelompang 2. Warung ini buka 24 jam. Ya, tentu saja menu andalan di sini sate matangnya. Coba, Bang. Cara penyajian satenya seperti sate-sate matang pada umumnya. Dan pesanan kita siap. Mari kita coba. Sate matang legend Sudi Mampir. Non satenya, wow. Begini tampilan satenya. Buka 24 jam. Pagi-pagi udah ada. Kita mau sarapan di sini. Ini bumbu kacangnya. Dan ini ada kuah khas sate matang. Masya Allah teman-teman, kuah Sudi Mampir ini enak sekali, khas dia. Rasanya unik, agak sedikit beda dari kuah sate matang lainnya. Ini lebih light, harum, pokoknya enak aja. Dan biasa kuah ini ditaruh ke nasi. Ada lemaknya. Oke. Agar hari-hari kita penuh inspirasi, tidak lupa paginya untuk menyeruput Arabica Gayo-nya dulu. Tidak hanya sate, warung ini menyediakan banyak aneka makanan. Pagi hari ada menu nasi gurihnya juga. Kita mau mencoba nasi gurih di sini. Selain nasi gurih, warung ini juga menyediakan mie Aceh dan martabak, tapi itu menu sore dan malam hari. Kita lanjutkan perjalanan dan kita tiba di Grogol. Sebenarnya Grogol ini terkenal dengan kota satenya juga. Tapi yang mungkin belum banyak orang ketahui, kota ini terkenal juga dengan mie kocok Grogolnya. Kita mau makan mie kocok di Warkop aja mie kocok Grogol.
Oke, dengar bang. Mie dan toge yang direndam bersamaan hanya kurang dari 1 menit, kemudian disajikan dengan irisan ayam goreng. Dan ditaburi dengan kuah kentalnya. Wow, ya agak-agak mirip seperti kanji rumbi gitu, tapi ini adalah kuah kaldu ayam. Kentang. Mie kocok gerugo. Begini tampilan mie kocoknya. Yang menjadi ciri khasnya adalah kuahnya yang sangat kental dan berwarna putih. Gila nih. Mau bawa dia. Here. Go. Wow, hidangan kita siap. Ayo kita coba. Mie kocok gerugo, nggak legendaris, mie-nya ngumpul di bawah. Udah direndam sekitar setengah menit, kemudian ditaburi dengan ayam goreng cincang dan disiram dengan ini kuah yang super kental khas mie kocok Aceh Utara. Masya Allah. Dalam kuah ada kentang rebusnya juga. Kemudian ada toge ditaburi dengan daun bawang. Langsung kita coba. Bismillah. Ini agak mirip seperti kanji rumbi, namun ini bukan kanji, ini adalah kuah mie kocok. Rasa kaldu ayamnya kental sekali dan mie-nya sangat lembut ya karena udah direndam. Langsung kita makan. Ini pakai ayam. Ini ayam goreng bumbu, digoreng sampai kering, ya agak sedikit keras, enak sekali dipadukan dengan kuah mie kocok seperti ini. Yang teman-teman lihat. Nah, ayamnya lumayan keras, tapi enak. Ayam goreng rempah. Oh, kemudian ada kentangnya juga. Kemudian ada sambal cabai tradisionalnya. Kalau mau nambah, kita tambah sedikit aja. Kalau teman-teman mau rasanya lebih asin, pakai kecap asin. Dan umumnya orang yang makan di sini pasti nambahin kecap asinnya. Mulai buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Warung ini selalu ramai setiap harinya. Dan puncaknya pada Sabtu Minggu. Hati-hati tidak kebagian tempat duduk. Dan kita lanjut lagi. Tiba di gedung Aceh Utara, kita mau mencoba martabak durian Samudra Paseh. Martabak ini sudah sangat legend. Ada martabak telur dan yang menjadi menu bestsellernya adalah martabak durian. Mari kita lihat sedikit proses pembuatan martabak duriannya. Sebenarnya simpel saja, roti canai yang membalut adonan durian yang kemudian dipanggang dengan margarin. Jadilah martabak durian. Harganya hanya 10.000 saja. Dan warkop martabak Paseh ini juga buka 24 jam.
Ribe tabo. Durian borin 25.000. Mari kita coba martabak duriannya. Martabak durian. Bismillah. Kulitnya lembut, isiannya asli durian, lumer, manis sekali. Kita nggak tahu apa ditambahin gula atau enggak, sangat manis. Kalau teman-teman ada yang tahu komposisi adonannya, boleh tulis di komen. Ini kita belinya di Samudra Pasé, Gedung. Kita lanjut lagi. Dan kita tiba di Kota Langsa. Salah satu tempat favorit kita di Langsa yaitu The Bonsai Kitchen. Waduh, bagi kita tempat ini sangat nyaman, apalagi bagi pecinta tanaman. Banyak sekali tanaman bonsai yang bisa memanjakan mata di warung ini. Wow, suasananya sangat asri. Untuk menu makanan di warung ini bisa dikatakan ala-ala Nusantara dan lumayan lengkap. Kita bisa pesan aneka menu yang kita inginkan di warung ini. Penyetnya crunchy di luar, teksturnya enak sekali. Nah, sambalnya dan untuk rasa makanan di warung ini bagi kita ini enak, lumayan cocok di lidah lah. Makanya jika melewati jalan Medan Banda Aceh, kita sering mampir ke warung ini. Jika teman-teman lewat, sangat kita rekomendasikan. Mulai buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 malam. Karena kita nongkrong di sini lumayan lama, kita pesan juga beberapa menu lainnya yang ingin kita coba. Dan untuk pemilihan tempat duduknya juga beraneka ragam. Ada yang kursi ala-ala kafe, ada kursi santai, dan ada juga lesehan yang mungkin cocok untuk keluarga. Dan kita lanjut lagi perjalanannya. Bagi teman-teman yang melakukan perjalanan, jangan lupa berdoa dulu ya. Sekian sharing kita hari ini. Selalu berpikir positif dan rajin olahraga ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.